Salah. Nah sekarang Anda sudah mengakui Yesus bukan Kristen. Malu nggak tuh? Panutan Anda malu nggak tuh? Ya, malu mengatakan malu nggak bahwa dia ternyata Yesus Islam. Bukan Kristen. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana ini panutan kalian di atas ini mengakui agama sendiri aja dia malu. Agama sendiri aja malu. Kenapa? Bagaimana kita mau memulai ya diskusi ini kalau dia sering malu mengakui agama Islam? Aja malu, aduh. Yesus Anda akui bukan Kristen. Terus pengikut Yesus itu teman-teman pasti juga bukan Kristen. Makanya aku bilang aku pengikut Yesus karena Yesus bukan Kristen. Gitu loh teman-teman, agar dipahami. Jadi kalau Yesus itu bukan Kristen, lalu kemudian kalian adalah Kristen, berarti beda server dong. Benar. Ini saya tanya lagi ya, Zuma. Kamu agamanya apa? Kristen atau Islam? Kamu agamanya Kristen atau Islam? Kristen. Yesus bukan Kristen. Anda bukan Kristen. Berarti beda server dengan Yesus. Kamu malah mengatakannya. Orang-orang masih juga belum merasa. Ya Allah ya Karim. Ngomong aja lu. Kamu kayak anak kecil. Sudah diakui Yesus bukan Kristen. Kalian Kristen. Berarti beda jalur. Diam dulu Juma. Kalau kamu panutan ya, sebagai panutan harusnya memberikan contoh dengan baik ketika saya tanya akui agamamu Islam gitu loh. Jangan ditanya aja agamamu apa aja gak bisa menjawab dengan baik, udah ngaco kemana-mana. Coba dong sebagai panutan seperti ini. Parah ini memang. Bagaimana memulai diskusi lagi ketika kamu tidak yakin ya mengakui bahwa agama Islam itu adalah agamamu sendiri yang kamu anut? Hah? Bagaimana kita akan memulai? Sedangkan kamu aja sudah malu mengakui agamamu sendiri. Ambigu dia itu. Hostnya sudah kejang-kejang gak ini main mute. Ayo siapa yang mau hadapi saya? Siapa yang mau hadapi saya ya? Tadi sudah diakui Kristen bukan Yesus bukan Kristen. Kalian Kristen. Sama server nggak tuh? Ya. Sama jalan nggak tuh? Orang saya tanya deh. Sama nggak jalannya tuh? Sama nggak jalan kalian? Yesus dengan Kristen sama nggak? Mingkem dulu mulut gua coba. Mingkem dulu. Yesus itu katanya bukan Kristen. Kalian adalah Kristen. Nah, sama jalan nggak antara Yesus dengan Kristen? Sama nggak jalannya? Kalau kau takut jangan kau ngomong terus. Saya mau jawab. Jangan nangis, santai. Saya sendiri di sini. Mulut kalian ada 1000. Santai, relax. Santai. Tadi saudara mengatakan Yesus itu bukan Kristen. Yesus tidak bawa agama. Nah, sekarang Anda Kristen, agama kalian Kristen. Jalan Yesus dengan jalan kalian sama nggak? Aduh, kayak gini mana bisa? Yang bisa jawab ini siapa? Jalan yang Yesus tempuh yang bukan Kristen dengan jalan yang kalian Kristen sama nggak? Umar. Jawab. Mingkem dulu mulutmu itu. Mingkem dulu. Ya udah saya tanya, saya diam. Apakah jalan yang ditempuh Yesus dalam bertuhan dengan jalan Kristen dengan bertuhan anak Maria itu sama? Jawab silakan. Saya diam. Jadi Yesus udah mulai gagu ya Juma ya? Dengerin. Udah mulai gagu ya? Udah mulai gagu ternyata panutan dia. Biasa. Udah mulai gagu ya, udah mulai malu mengakui agama sendiri ya. Nih panutan kayak gini apa sih? Anak-anak Tuhan katanya. Aduh, ternyata anak molok. Kalau anak Tuhan itu
ada anak Tuhan itu ya seperti Tuhan dong. namanya lu Kamu anaknya tanya Allah. dulu ya. Malah kayak Ini anak loh, dewa cuma- molok. cuma Kamu Pertanyaan jangan saya, bertanya. pertanyaan saya, Kamu apakah bertanya Yesus dulu itu sekelilingmu, Muslim atau ya. Kristen? Kamu tanya Anda dulu mengatakan orang Kristen di bukan, sekelilingmu. Yesus bukan Jangan Kristen. tanya. Kamu Nah, tanya kalian gini, Kristen. Jawab. Ya, kamu kalau sebelum ya Apakah jalan yang memberitakan, ditempuh kamu Yesus di tanya dalam dulu, ajarannya ya. sama dengan jalan yang kalian kamu sama dengan jalan yang kalian orang tempuh. Kristen di Jangan tempatmu, orang-orang Kristen di tempat Jangan kerjamu, main kamu tanya mute. dulu, gitu. Jangan- Kamu berdebat dulu dengan orang-orang Jangan di tempat main kerjamu, mute. gitu loh. Jangan main Baru kamu bertanya dengan orang-orang luar, dengan orang-orang jangan Kristen main di luar. mute. Jangan main mute. Gini loh, Ya, kamu kenapa dulu ketakutan ya. kali? Gini loh, kenapa enggak, ketakutan makanya kamu kali? tuh di Kenapa? atas di sini Kenapa? udah modal Kenapa? congor Zuma. Lo kok congor? Iya, Kita kamu udah diskusi. congor. Siapa yang mau hadapi saya? Ayo. Loh, gini, yang mana? Yang mana? Makanya saya bilang, Yang mana? kamu, Yang mana? ya, saya bilang, yang mana yang mau hadapi kamu saya? ketika di atas Saya aja, dinaikkan ya. berarti Anda sudah berani hadapi Loh. saya. Lah, Kenapa jadi dinaikkan. kayak gini? Wah, dinaikkan. Terus kenapa saya bisa ada di sini? Kenapa saya bisa ada di sini? Kalau Anda tidak menaikkan saya, kenapa saya ada di sini? Ayo, ayo, Ini ayo. ini udah mulai berbohong ya. Kalau Islam saya kayak tidak Zuma ini dinaikkan udah ke mulai sini, berbohong. gimana caranya saya Berbohong bisa di untuk sini? kebaikan. Ajaran Gimana caranya saya bisa ada di sini? Tindakan gitu loh. Hah? Gimana? Saya naik sendiri gitu, Gini. tanpa dinaikkan. Ya udah. Aduh. Loh, ngapain saya naikin aja? Terus kenapa saya ada di sini? Terus kenapa saya ada di sini? Cuma. Anda tuh ya, kalau punya mulut ya, jaga mulut Anda sebagai panutan. Anda Kok tuh jaga sudah mulut? berbohong di stres tempat diri saya. Loh, dirinya, kok Anda berbohong tempat saya gimana sih? Anda memang di Islam itu diajarkan Gimana berbohong kuat demi sama kebaikan cowok ada sih memang. Iya. Sekarang kenapa saya bisa ada di atas ini? Naik sendiri gitu. Lah, Anda yang minta naik kok gimana Nah, sih? terus kenapa saya dinaikkan? Kenapa saya dinaikkan? Kenapa saya dinaikkan? Kenapa? Yaudah. Kenapa saya dinaikkan? Kalau memang kamu, yaudah gini teman-teman ya. Oke, ketika dia Yang sudah lain bertanya, dia yang naikkan gini, tidak sadar. Anda sendiri yang naikkan. Ketakutan. Yaudah. Sabar dulu. Yaudah, kalau Anda mau Itu ada berdiskusi, profesor tuh, ada profesor, gelar profesor pasti gini, hebat. mau Anda diam berdiskusi, host. mau bertanya. Biar kami diskusi Ya, dengan Bapak diam. Profesor. Anda yang diam, Anda ngatur di sini. Nur Alim, ikutin moderator. Saya ini saudaranya Bapak Leo Arik loh. Kamu kasih tahu Pak Leo nanti. Ya. Jadi kita buka dalilnya dalam Kisah Para Rasul 2. Ya. Udah, oke. Lanjut ya. Orang-orang Kristen itu Lanjut. kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 2. Dia setiap hari berkumpul di Bait Allah. Nah, jelas di sini. Ya, aku bacain dulu ya, Kisah Para Rasul 2. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di Bait Allah. Artinya, orang-orang Kristen, ini zaman ini belum disebut Kristen, karena dulu Kristen dan Judaism bukan rabbinik. Itu adalah agama yang sama, pemahaman yang sama, ibadah di tempat suci yang sama. Bahkan orang Samaritan pun tidak bisa beribadah di Bait Allah. Siapa yang disembah orang ini adalah Sang Mesias itu sendiri di Bait Allah. Yesus pun beribadah di Bait Allah. Kemanusiaannya saat dia mengosongkan diri beribadah di Bait Allah. Yang disembah siapa? Adalah Allah. Dan Bung Profesor, saya mau tanya, apakah bait sucinya Yahudi orang tidak bersunat boleh masuk ke dalam? Alim Arji, jangan dipotong dulu. Sampai nih. Saya nanti laporin Pak Leo Arik loh. Ini saya Sampaikan ke Pak Leo Arik salamku. Kamu pikir saya ini siapa? katanya kamu dulu sering dilepakin gara-gara Nenekmu kiper. Kalian cuma bisa gitu ngarang-ngarang cerita kalian itu. Dasar. Diam dulu. Sabar, nanti Jangan dicari potong-potong. Main dong. Islam mute. kebiasaan motong-motong Sekarang sih. saya tanya, gak usah Udah, panjang diam dulu, lebar diam karena dulu. saya sudah paham Bible. Gak usah panjang lebar. Apakah bait sucinya? Kamu tuh kejang-kejang. Apakah Diam bait dulu. sucinya orang Nur Alim.
Apakah orang yang tidak bersunat boleh masuk ke Nur Alim. Nur Alim diam dulu. Belum selesai. Apakah bait sucinya Yahudi orang yang tidak bersunat boleh masuk ke dalamnya? Jawab. Jawab. Ya. Boleh. Ini Diam saya dulu. bacakan. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya orang tidak bersunat boleh satu? Di mana? Sabar, Nur Alim. Oke, silakan. Dalilnya ada di Kisah Para Rasul 2 ayat 8. Itu cerita Lukas. Yang saya minta dalil pembenarannya di kitabnya Yahudi bahwa orang yang tidak bersunat boleh satu tempat ibadah dengan Yahudi. Ayo. Saya bisa buktikan orang-orang gini. Mana. Kamu bawa kitabnya Romawi, Yunani, kitab Lukas. Aduh, Nur Alim. Itu tahu. Nur Alim, sabar Nur Alim. Congor doang ya, panutan kayak gini congor doang ya. Kitabnya orang Yahudi jelas mengatakan orang non Yahudi nggak boleh masuk ke Yerusalem, apalagi masuk ke rumah ibadahnya. Pindah-pindah Ini tadi orang dijelasin itu. Gimana bisa orang yang tidak bersunat bisa satu ibadah? Ayo, di mana dalilnya? Ayo, di mana dalilnya? Ini tidak Nur Alim. Itu malu. Ayo. Saya minta dalil dari kitabnya orang Yahudi, bukan kitabnya orang Kristen. Ayo, di mana orang Yahudi bisa satu tempat? lari-lari kemana-mana. Di mana di kitabnya orang Yahudi? Diam. Pemakan babi bisa masuk ke bait? Modal congor. Jangan main mute. Modal congor. Iya, makanya jangan modal Jangan congor. main Iya, mute. mau dijelaskan, makanya diam. Oke, Anda di room saya harus taati peraturan saya. Kalau tidak mau turun aja. Bahkan Jangan ketakutan, santai. Ada yang takutan diam. Sabar. Nur Alim sabar. Bahkan di dalam Islam ternyata sunat tidak diwajibkan oleh Imam Maliki. Orang-orang Jangan ke Islam dulu. Damaikan dulu agamamu dengan Yahudi. Damaikan dulu agamamu dengan Yesus. Ayo. Ya, jelaskan dulu. Makanya tadi saya sudah baca di dalam Kisah Para Rasul 2 Itu kisah ayat para rasul 8. itu cerita Lukas. Lukas itu bukan orang Yahudi. Kitab suci kami. Ya Itu terserah kitab ya. kami Yang saya minta, Sotoy banget sih saya minta kitabnya orang Yahudi. Kalau cuman Lukas itu klaim pribadi. Hehehe, Anda Nur tidak Alim. paham. Diam. Nur Alim jangan kejang-kejang. Ya mana. Ayo. Nur Alim. Ayo. Nur Alim jangan kejang-kejang, Nur Alim. Saya tidak kejang, Anda yang kejang. Yang saya minta dalilnya orang Yahudi membolehkan orang tidak bersunat satu tempat ibadah dengan mereka. Mana dalilnya? Makanya dengar dulu Nur Alim. Nur Alim, orang-orang itu. Ini Nur Alim gak alim-alim sih, gimana sih? Nur Alim. Yesaya 52, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke Yerusalem. Alim gauli Ayo. Makanya begini. Silakan. Pintar-pintar dari dulu. Saya baca lagi sebentar ya Nur Alim ya. Mana Itu sejarah dalilnya? merah Saya lagi. tunggu. Ya. Ingat kami pakai kitab suci kami, sabar dulu. Ya, Ibrani 5 ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Orang-orang Kristen yang ada di bait suci itu bukan dari peraturan Lewi, tapi Melkisedek. Kalau kamu menggunakan perjanjian lama dengan hukum Lewi, hukum sunat dan segala macam, itu tidak berlaku karena kami di bawah keimamatan Melkisedek. Di mana dalilnya? Mazmur 110 ayat 1 sampai 4 dan Kejadian 15. Itu dasarnya kami adalah orang-orang umat pilihan Allah yang bukan dari peraturan Lewi. Kalau kamu mencocok logikan orang Kristen harus peraturan Lewi, tidak. Kami tidak mengikuti imam Lewi, keimamatan Lewi. Kalau Yesus gimana? Yesus sendiri gimana? Motong-motong tadi Nur Alim ini diam sama. Ya kita diskusi. Emang saya jemaat gereja yang cuma manggut-manggut. Wajar dong diskusi. Dijelasin. Dijelasin. Coba framing dia nih. Coba Yesus ini tunduk di bawah hukum Taurat atau tidak? Coba. Nur Alim kebiasaan ini menggauli binatang makan cerewet. Coba saya mau tanya. Kamu nih lari-lari. Saya tanya, apakah Yesus ini tunduk takluk di bawah hukum Taurat atau tidak? Itu dulu. Di-kick dia di Ya. Nur Alim. Di dalam kemanusiaannya, di dalam kemanusiaan. Sebentar dulu. Iya. Dia Lucu ini. di dalam Mazmur 22 dan di Mazmur 40 Yesus disebut sang pemberi Taurat, lawgiver. Sang pemberi Taurat.
Bagaimana? Aduh, di mana ada Yesus dibahas di Mazmur, Bung? Nur Ali menggauli Aduh, mulutmu itu Wih, cuma perempuan ini mulutnya, mulutnya si Nepa ini. Nur Ali menggauli wedus kamu makanya kamu ternyata kamu Saya sudah- tanya kamu sudah baik-baik, tahu dari- Yesus ini tunduk tidak di bawah hukum Taurat? Nur Alim. Nur Alim. Yesus ini tunduk tidak di bawah hukum Taurat. Itu dulu. Nur Alim. Anda bisa diam dulu nggak? Mau dijelaskan Mbak ini, Grace- Nur Alim, dari Nur Mbak Alim. Grace Ari, kamu sering diinjili ya dulu sama Pak Leo ya, makanya sakit hati ya. Kamu diinjili sama Pak kasihan. Leo ya. Akar pahit ya bang. Aduh, Pak Leo sekarang di Samarinda ya bro ya. stres. Iya Pak Nur. Jadi dia sakit Silakan, hati, Bang. sering diinjili, dia Ya, jadi silakan lanjut emosi. bang Catron. Jelaskan. Iya, silakan. di dalam Mazmur ya, Mesias itu disebut sebagai sang pemberi Taurat. Kita bisa lihat di mana di dalam Mazmur 84. Ya. Di mana di lembah cucuran air mata sang pemberi Taurat mencurahkan berkatnya. Aku juga bisa tunjukkan ya dalilnya. Jadi, apakah Yesus tunduk pada hukum Taurat? Ya, dalam kemanusiaannya saat dia mengosongkan diri, dia harus tunduk. Karena dia harus menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Taurat itu. Tetapi sebagai di dalam kesempurnaannya tadi pada saat dia menjadi sempurna dan dia menjadi pokok keselamatan untuk semua orang, maka Yesus itulah yang Sebagai disebut sang manusia, pemberi Taurat. apakah dia minta untuk diikuti? Iya, betul. Iya. Kemanusiaannya kan? Minta diikuti kan? Iya. Karena siapa yang berarti Ya, pengikutnya sebentar, kejelasan takluk dulu. juga dalam Aku hukum pakai Taurat, dulu. betul nggak? Siapa yang dibaptis dalam Kristus? Siapa yang telah dibaptis? Tunggu, Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Camkan itu. Saya tanya, sebagai manusianya dia minta untuk ditaatin, betul atau tidak? Betul. Nah, Sebagai- pengikutnya taat kepada pekerjaan Yesus, betul atau tidak? Bentar dulu. Nur Alim, sabar dulu. Anda sudah mengatakan betul. Menggauli wedus. Anda sudah mengatakan betul. Oke? Siapa yang Anda sudah telah mengatakan dibaptis? betul. Sabar. Berarti Sabar. pengikutnya kudu takluk juga di bawah hukum Taurat. Benar apa Nur tidak? Alim, sabar. Siapa yang telah dibaptis dalam Kristus? Kebanyakan telah mengenakan Kristus.